Barang siapa yang mengetahui siapa Tuhannya, maka dia akan tahu siapa dirinya. Sing Nasrani pengen yang masjid atau burawani, kowe sing oleh yang masjid malah ratau yang masjid diancuk gitu. Sengit tahu. Kenapa? Karena kekuranganmu saja dibicarakan, apalagi kelebihanmu. Asik. Aliran yang benar yang mana? Iya. Alirannya bapakmu. Cowok lihat kamu di sini, pasti wow. Wow. Begitu pulang lihat istrinya, weh. Ya itulah cewek susah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hujan di luar biasa, merata di seluruh wilayah Yogyakarta. Namun kita semuanya berkumpul di sini juga dalam cuaca hujan di ruangan ini. Tapi apa? Hujan rindu. Hujan rindu. Hujan rindu. Walaupun sebenarnya saya ditemani sama Mbak siapa namanya ini? Vira. Mbak? Vira. Vira. J. Saya sebenarnya lebih suka sendiri. Apakah saya harus pergi dari sini sekarang? Ya, udah kadung. Oh ya udah. Enggak apa-apa ya saya di sini ya. Lumayan bisa foto sama Gus Miftah. Karena saya punya prinsip lebih baik sendiri dalam ketaatan daripada berdua dalam kemaksiatan. Say Gus. Vira, mau nggak kamu? Mau apa Gus? Kita tukaran tulang. Tukaran tulang? Ya. Gimana caranya itu? Aku sebagai tulang punggungmu dan kamu sebagai tulang rusukku. Gini nih. Codot. Malam hari ini, angel-angel matamu. Sesuai tema yang akan kita bicarakan. Kayak mas-masnya daripada ngadeg, ini ngarep kene her. Ini belum jalan, saya di WA sama Kohuhu, Barkit Kitchen, Liquid Barkit, Bar and Kitchen. Minta untuk bikin acara sama serupa menjelang Natalan. Menjelang Natal. Karena teman-teman mudika, muda-mudi Katolik juga pengen ngobrol-ngobrol seperti ini. Wah. Maka selalu saya sampaikan obrolan kita ini lintas agama. Apapun bisa dibicarakan, termasuk dress code-nya tidak harus macam-macam, ya silakan. Yang penting kita mau ngobrol bareng-bareng. Sesuai tema kita malam hari ini apa, Fir? Temanya, Fir? Temanya malam hari ini apa, Mas Danis? Menentukan jati diri di usia muda. Usia muda. Dengan segala permasalahannya. Menentukan jati diri di usia muda dengan segala permasalahannya, Gus. Ya. Saya berharap orasi ini menjadi tren di semua kota. Saya sudah ada banyak kontak dengan teman-teman di luar Jogja untuk membuat hal yang sama. Seperti dari Malang, kemarin ada kafe di Malang juga pengen bikin seperti ini. Kemudian di Surabaya, di Mojokerto, juga di Bandung. Maka mudah-mudahan orasi di Jogja ini menjadi awal kebangkitan anak-anak muda untuk pengen tahu tentang agama. Amin. Amin. Tepuk tangan dong buat Yogyakarta. Kawan-kawan begini, ketika kita ngomong jati diri, semua orang pengen menjadi sesuai yang dia inginkan. Betul ya? Betul. Semua orang, saya ulangi, semua orang pengen menjadi seperti yang dia impikan. Maka saya berangkat dari sebuah filosofi. Kalian tahu kenapa bayi itu kalau lahir yang keluar kepalanya dulu, baru kaki? Udah pernah melahirkan kamu? Belum, kebetulan. Belum. Kamu tahu nggak bedanya kopi sama kamu? Ya beda. Bedanya apa? Bedanya saya manusia, dia minuman. Oh salah. Apa tuh? Kopi itu mengandung kafein. Kalau aku? Kamu mengandung anaknya codot. Bojoku codot no berarti. Bojoku menungsoy. Bojomu melu ra? Enggak. Oh asik lah. Malah asik.
Coba kawan-kawan lihat, coba Anda pahami ya. Sederhana saja, kenapa bayi itu lahir yang keluar dulu itu kepalanya baru kakinya? Jarang-jarang bayi itu lahir kakinya dulu baru kepala. Ternyata aja filosofinya sederhana. Kenapa bayi itu kalau lahir yang keluar kepalanya dulu baru kaki? Jawabannya adalah berpikirlah sebelum melangkah. Maka seharusnya manusia itu ketika mencari jati diri, dipikir dulu baru kemudian dilakukan. Lah, orang-orang yang kemudian tidak pernah berpikir kemudian bertindak dikatakan fakir qobla ang takzima. Ini bukan hadis ya. Fakir qobla ang takzima. Berpikirlah dahulu sebelum datang penyesalan. Maka orang yang melangkah tanpa berpikir itu biasanya menyesalnya di belakangan. Pertanyaannya begini, kenapa kok penyesalan itu pasti di belakang? Iya, penyesalan pasti di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Jadi berangkat dari filosofi, kenapa orang itu lahir yang keluar kepalanya dulu baru kaki? Kita diperintah oleh Tuhan, apapun agama kalian, sebelum melangkah, mikir dulu gitu. Maka banyak orang kena masalah di kemudian hari gara-gara apa? Banyak action tapi nggak pernah berpikir. Nggak pernah berpikir. Maka saya sering bilang, orang Indonesia itu kalau dijual otaknya, mohon maaf, itu paling mahal dibandingkan otak-otak dari negara lain. Kenapa Gus? Kenapa? Karena otaknya orang Indonesia itu sangat orisinil. Kenapa orisinil? Karena jarang dipakai. Bahkan saya punya temen naik sepeda itu kalau jatuh, yang dipegang bukan kepalanya. Apa tuh? Dengkulnya. Dengkulnya. Karena otaknya ini dengkul gitu loh. Disitulah kemudian kita diperintahkan oleh agama, siapakah orang yang akan kemudian menjadi orang yang sukses? Dikatakan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengetahui siapa Tuhannya, maka dia akan tahu siapa dirinya. Kamu pengen tahu bagaimana kamu, itu kamu bisa lihat bagaimana hubunganmu dengan Tuhanmu. Sesederhana itu. Saya ulangi. Barang siapa mengetahui siapa dirinya, berarti dia mengetahui siapa Tuhannya. Dan saya pikir konsep semua agama sama. Pengen tahu siapa Tuhan kamu harus tahu siapa dirimu. Kalau kamu tidak pernah sadar siapa dirimu, maka kamu tidak akan pernah sadar siapa Tuhanmu. Maka hidup bukan soal di mana kamu berdiri, tapi kemana kamu akan melangkah. Maka kenalilah potensi diri. Potensi yang pertama, Tuhan menciptakan manusia itu sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Makanya nggak ada orang jelek. Yang ada itu adalah ganteng yang tertunda. Gantengnya tertunda belum ya berarti ya? Berarti belum. Kapan itu kira-kira? Ya mbuh. Ya mbuh. Tapi saya meyakini, jangan bangga kalau kemudian kamu cantik hanya gara-gara kamera 360. Mendingan saya jelek tapi ciptaan Tuhan. Saya itu paling tersinggung kalau ada orang ngedit foto kemudian diposting di Instagram biar kelihatan cakep. Saya selalu bilang, tolong kalau ngedit foto jangan cakep-cakep. Kenapa soalnya? Kasihan saya yang cakep dikira editan. Padahal asli ya. Padahal asli. Nggak pakai 360. Nanti dikira editan gitu loh. Yes, biasa kayak ini, kayak Fadil ini YouTuber nggak jelas ini. Wow. Ganteng loh. Apanya? Ganteng loh. Di mana-mana dia bangga walaupun badannya besar kan. Saya selalu bilang kok, kalau kamu cowok menikah sama cewek, menikahlah dengan yang gemuk, jangan yang kurus. Kenapa? Karena cewek yang kurus itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Kalau yang gemuk fokusnya? Kalau gemuk itu jelas. Apa? Lebih baik gemuk mergo mangan sego daripada kuru gaweane mangan konco. Aku ora tau mangan konco loh. Maka potensi pertama, ketika Tuhan melahirkan kita, sudah dalam bentuk wujud yang luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan dalam sebaik-baiknya bentuk. Makanya kalian harus pede sebenarnya. Wah, saya kok kurang tampan, saya kok jelek, saya kok kurang cantik dan lain sebagainya. Jangan kemudian itu membuat kalian underestimate. Tapi juga Anda yang merasa punya penampilan yang wow, jangan Anda kemudian overconfident. Lah disinilah kemudian kita dituntut untuk menjadi orang yang bijak. Anda jelek, katakan ketika kamu dihina, oh kamu kok jelek, hada min fadli robbi. Api apa lagi mau titipan, semuanya dari Tuhanku. Kamu kok ganteng, dari Tuhanku. Makanya cowok-cowok yang wajahnya jelek santai saja bro. Anaknya Nabi Adam itu justru kawin silang. Yang jelek, cowoknya jelek, istrinya cantik.
Yang cowoknya cakep, istrinya jelek. Jelek. Makanya kalian cowok-cowok yang punya wajah jelek, saya doakan insya Allah istrinya Cantik. parah. Ini tadi kok ngomong cowok-cowok yang jelek kok ngadepnya ke sana terus toh? Ini jelek-jelek Karena kok. wajahnya pas-pasan kali. Makanya mbak-mbaknya yang cantik Anda jangan terlalu pede. Aku cantik, suamiku cakep, oh belum tentu. Belum tentu. Maka saya sering mengatakan apa? Ayu mergo banyu wudu luwih sahdu tinimbang ayu mergo ginju. Tepuk tangan. Makanya fungsinya masker itu banyak. Ya minimal melindungi wajah yang jelek lah. Jadi nggak kelihatan ya. Tapi mbak-mbaknya santai ya Ndok ya. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah. Tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Oi. Jadi potensi pertama Tuhan itu memberikan kesempurnaan fisik kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya apa? Enggak ada kemudian hal yang membuat kita harus underestimate. Ya percaya diri saja itu loh. Percaya diri saja. Bahwa kemudian ini potensi yang kemudian Allah berikan kepada kita. Lah, bagaimana kemudian? Yang kedua, kalian harus tahu apa sih fungsi manusia itu diciptakan. Nah, fungsi manusia diciptakan itu tujuannya untuk apa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang khalifah. Seorang khalifah. Maka begitu Nabi Adam itu diciptakan di surga itu, kalau kemudian hari ini orang mengatakan kita itu hidup di dunia kok kangelan mergo dosane Nabi Adam, Anda salah. Kalau Nabi Adam tidak pernah berbuat salah, maka tidak akan pernah ada dunia. Artinya apa? Ketika kemudian kita berbuat salah, jangan menganggap kesalahan itu sebagai akhir dari segalanya. Coba Anda lihat, kalau kemudian Nabi Adam itu nggak pernah berbuat salah sama Siti Hawa, barangkali dunia nggak pernah ada. Betul. Nah, makanya kenapa kemudian orang tua selalu berpesan, jangan pernah ulangi kesalahan yang sama, betul? Nah, betul. Iya. Kenapa orang tua selalu berpesan, jangan pernah ulangi kesalahan yang sama? Kenapa? Karena banyak kesalahan yang lain yang harus kita coba. Pasti banyak yang lain. Yang perlu kita coba kan banyak itu loh. Maka ketika kemudian kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan dan berbuat salah, ini satu hal yang biasa. Maka kalau Rasulullah mengatakan kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang salah adalah bertobat. Itu saja. Nggak mungkin seseorang itu benar terus. Maka di sini kemudian saya mengutip kalimatnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu membagi begini, ada 3 jenis sifat manusia. Coba ya, ini yang nom-nom mesti paham ini, mesti cocok ini. Yang karena pertama seperti jiwa kalian. Yang pertama sifat bahimiah, sifat kebinatangan. Kebinatangan. Jadi manusia semuanya itu punya sifat binatang. Sifat binatang itu apa? Sifat binatang itu adalah makhluk hidup dengan rutinitas biologis yang sama persis dengan manusia. Jadi lah awakmu ki roh cewek seneng banget, kemudian kowe ndelok cewek wow, bahkan nyuwun sewu dadi ngaceng umpamane gitu. Lah itu merupakan sifat bahimiah dari manusia. Oke. Ketertarikan sesama lawan jenis itu luar biasa. Karena itu memang sifat bahimiah seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kamu melihat lawan jenis kamu nggak tertarik. Lah ini malah bahaya. Malah bahaya ya itu malah ya. Bahaya. Malah bahaya. Yang pertama sifat bahimiah. Kemudian yang kedua adalah sifat sayatin, sifat-sifat setan. Setan ini apa? Kecenderungannya menggoda, kecenderungannya ganggu, kecenderungannya menipu dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah sifat malaikat. Sifat malaikat. Maka di sini kemudian uniknya manusia. Allah itu menciptakan manusia itu sebagai produk terakhir. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Benar terus gak pernah salah. Ya. Jadi kalau kamu pengen suami benar terus, nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel, wah orang tahu salah itu. Serem ya. Kemudian setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus gak pernah benar. Ya. Itu artinya apa? Kalau kamu punya istri salah terus berarti istrimu setan. Lah. Ayo. Loh, guyune banter banget sih sebelah situ. Tapi perlu kamu ingat, Fir. Kenapa? Cewek itu kalau disakiti nggak pernah ingat. Cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa. Nggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu perempuan. Makanya jangan pernah punya salah sama cowok. Jangan pernah punya salah sama cewek. Jangan pernah punya Karena salah. Cewek itu pada dasarnya adalah ahli sejarah. Ahli sejarah? Ahli sejarah. Jadi 10 tahun yang lalu kamu punya salah sama istrimu, pasti akan ingat. Itulah dibahas lagi ya. Dibahas lagi. Delok wae. Makanya kenapa cewek itu kalau menangis yang ditutup mulutnya.
Nah, kalau cowok menangis ditutup matanya. Oh, kenapa itu? Kenapa cewek itu kalau menangis ditutup mulutnya? Karena cewek tahu dosa yang paling besar berasal dari seorang cewek adalah mulut. Mulut. Nah, kalau cowok menangis yang ditutup matanya. Karena cowok paham dosa paling besar dari orang laki adalah mata. Jadi cowok lihat kamu di sini, pasti wow. Wow. Begitu pulang lihat istrinya, weh. Jangan gitu dong. Yang saya curiga malah satu, kelihatannya cowok, tapi kalau menangis ditutup matanya, lagi bahaya. Kelihatannya cowok, kalau tutup mulutnya. Jangan-jangan casingnya cowok, isinya cewek. Uangnya yonoi. Lagi tren sekarang? Ya sekarang lagi tren ya. Namanya Laura. Apa tuh? Lanang ora wedok ora. Laura. Biasanya jenenge Sucipto. Apa tuh? Susune lancip diganjel botok. Lancip loh. Botol gitu tuh, kaos kaki. Kalau di Thailand namanya apa? Apa tuh? Namanya kalau di Thailand itu adalah lady boy. Lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Kakinya? Kakinya aja toh? Kata Reni Wayu jempol kabeh. Jempol kabeh. Jijik ini. Rasa dibayangke, lanjut silakan. Maka kemudian, lah manusia itu mempunyai sifat yang luar biasa. Ada sifat setannya, ada sifat binatangnya, ada sifat malaikatnya. Lah, manusia yang kemudian akan menemukan jati diri itu siapa? Manusia yang mampu mengkombinasi antara sifat malaikat, setan dan binatang. Dikombinasi malahan. Kalau malaikat semua malah nggak jadi. Oh, malah nggak asik. Kalau kemudian manusia itu seperti malaikat. Malaikat saja banyak yang pengen jadi manusia. Kenapa kemudian manusia pengen jadi malaikat? Kan goblok. Ada banyak cerita malaikat Jibril itu pengen jadi manusia karena manusia itu asik. Gitu. Kalau jadi malaikat punya iman tok nggak punya nafsu. Sementara kalau setan itu punya nafsu tapi nggak punya iman. Lah manusia itu asik kenapa? Karena punya iman, punya nafsu gitu loh. Maka kalau sama anak-anak sepeda, anak-anak motor saya bilang apa? Iman itu rem, nafsu itu gas. Lah manusia yang selamat itu kapan? Manusia yang mampu dan tahu kapan menggunakan rem, kapan menggunakan gas. Jadi kalau kemudian kita ngaji seperti ini, gas. Ketemu bojo, gas. Ketemu LC ning room, rem. Gas. Oh. Rem. Malah gas. Karena itu ada kebaikan, gas. Ada keburukan, rem. Maka di situ namanya amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau kemudian setiap kemaksiatan kita gas, ngajinya gas, maksiatnya gas, itu namanya amar ma'ruf nyambi mungkar. Nyambi. Namanya STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Jadi manusia di sini. Lah kalau tahu potensi seperti ini, ketika kemudian kita berbuat salah, jangan dianggap sebagai akhir segalanya. Sekali lagi saya ulangi, kalau tidak ada kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa, dunia nggak mungkin ada, bro. Kan nggak mungkin ada. Makanya kalau kamu salah, ya biasa-biasa saja. Caranya bagaimana? Ya tobat gitu loh. Menyesali perbuatannya. Nabi Adam punya salah. Salahnya Nabi Adam gimana? Ketika diprovokasi oleh Siti Hawa. Maka saya katakan kenapa perempuan kalau menangis yang dipegang mulutnya? Karena Nabi Adam diprovokasi oleh mulutnya Siti Hawa. Gara-gara apa? Siti Hawa diprovokasi oleh iblis yang mengatakan buah di surga itu paling enak adalah buah khuldi. Si Hawa percaya. Hawa kemudian memprovokasi Nabi Adam. Dan sudah sejak Nabi Adam, cowok itu kalau dibujuk sama cewek itu enggak tahan. Makanya hancurnya pemimpin rata-rata karena cewek. Karena Nabi Adam tuh imannya runtuh gara-gara bujukan Hawa. Enggak boleh makan buah khuldi, kemudian Hawa memprovokasi Adam. Enggak Mas Adam, kenapa ini enggak boleh dimakan? Karena dari sekian banyak buah yang ada di surga, yang paling enak adalah pohon ini. Lah, laki-laki diprovokasi sama cewek, manut. Makanya jangan kaget kalau kemudian ada orang hebat jatuhnya karena perempuan. Lemah ya berarti sama perempuan ya? Iya. Akhirnya kemudian apa? Nabi Adam terprovokasi, diambillah buah ini kemudian dimakan berdua. Padahal nggak boleh dimakan. Makanya Vira harus paham, kenapa cewek itu kalau diajak makan, Dek makan di mana? Jawabannya apa? Terserah. Kenapa cewek kalau diajak makan jawabannya pasti terserah? Karena cewek punya pengalaman salah milih makanan. Nah, jadi jangan salahkan perempuan kalau ngomongnya terserah. Ada sejarahnya ini. Ada sejarahnya. Oh diajak makan, kowe menune apa? Terserah. Iya. Ayo kita makan bakso, mbok jangan bakso, saya nggak pengen yang berkuah, katanya terserah. Gitu. Ya itulah cewek susah dipahami.
Cowok itu seperti orang yang harus mampu menghadapi sekian banyak cuaca. Nah, dan cewek itu seperti kota yang selalu berganti cuaca. Itu hati-hati. Ini kenapa dari tadi cewek salah terus kayaknya ya Bunda ya? Bener terus. Oh bener terus ya malahan ya? Kayak saya ditanya, Gus, kenapa sih kok sinetron Indosiar itu ibu-ibunya sabar-sabar? Lah iyalah dibayar kok. Dibayar kok. Makanya kalau bapak pengen istrinya sabar, bayar. Ah, gitu ya Bun ya? Bayar. Sing kurang ajar Dika, bayar bojone malah disusui. Disusui. Nyemas susui lah. Wah. Ini bayar lonte apa bayar sapa? Lah, kita menjadi seperti apa ketika kemudian kita memahami filosofi manusia itu seperti apa? Satu tadi saya sampaikan, lahir kepala dulu baru kaki, artinya berpikir dulu baru melangkah. Kemudian yang kedua, kita diciptakan untuk apa? Sebagai khalifah, seperti Nabi Adam. Yang di dalamnya untuk apa? Yang di dalamnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diperintah untuk beribadah. Ya makanya ya ngibadah-ngibadah saja. Kalau kemudian orang beribadah ada nakalnya, ya lumrah. Ya biasa-biasa saja itu loh. Saya meyakini kok selama kemudian fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, dia punya potensi surga. Ya makanya kalau kemudian muda-muda, kadang-kadang voltasenya masih tinggi-tingginya, ya silakan. Lah, tetapi ingat, pemahaman yang tadi kita pahami dengan baik itu, yang pada akhirnya akan melahirkan siapa kita sebenarnya. Maka disitulah kemudian kita dituntut untuk menjadi orang yang bekerja secara cerdas. Apa bedanya kerja keras sama kerja cerdas? Bedanya satu, kerja keras membuat Anda bertahan hidup. Tapi kalau Anda kerja keras membuat Anda menikmati hidup. Anda pilih mana? Kalau saya milih kerja cerdas. Karena kalau kita kerja keras hanya bertahan hidup. Tetapi kalau kita kerja cerdas, insya Allah akan menikmati hidup. Maka kawan-kawan, itu pancingan saya malam hari ini. Bagaimana kemudian kita menemukan jati diri seusia dini mungkin, sedini mungkin. Sedini mungkin. Walaupun kemudian ketika kita kerja keras, belum tentu kemudian mendapatkan hasil. Tapi ingat, Tuhan tidak melihat hasilnya, tetapi Tuhan melihat prosesnya. Maka fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Weh kerja soal sesuk hasilnya kaya ngopo urusannya Gusti Allah. Maka di situ saya kemudian mengatakan kenapa keringet itu asin? Jelas karena dalam perjuangan tidak ada yang manis. Ya. Weh, tepuk tangan dong. Oke gitu untuk pancingan kita malam hari ini. Ngomong-ngomong tadi kan menemukan jati diri di usia semuda mungkin ya? Sedini mungkin. Sedini mungkin. Di sini saya mau nanya, di sini ada umurnya masih 20-an kah? Boleh angkat tangan? 20-an Gus katanya Gus. Oh itu? Oh expired kalau itu. Expired. Ada yang masih di bawah 20 mungkin? Yang tanya yang muda dulu. Yang muda dulu. Yang masih muda, karena tadi kan sedini mungkin nih konsepnya nih. Kalau ada yang mau bertanya? Oh, di belakang sana, Mas Danis boleh dibantu Mas Danis? Maju Mas, kadoan Mas. Yang mana? Di sebelah sana, pakai baju merah, pakai topi. Oh iya. Tampaknya masih muda itu sepertinya. Boleh nanya karena dari The Paragon nanti akan ada hadiah. Iya. Ada hadiah. Jutaan rupiah ya Vira. Jutaan rupiah. Ini mana nih, tadi? Iki loh malah ini boleh ya? lewati. Siapa namanya Mas? Nama saya Gary. Gary. Ya, saya dari Surabaya. Aduh men. Tapi wis tinggal gini. Oh matamu. Tarik sis. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, saya mau tanya. Ya saya mau jawab. Ya oke. Dalam hidup ini kita banyak masalah sih Gus. Jadi kok deg-degan gini? Biasa wae lo. Wake masalah. Jadi gini Gus. Dalam itu banyak masalah. Kita semua yang kita lakukan ini kan sudah takdir ya. Terus yang kita lakukan ini misalnya kita ada utang, ada masalah apapun itu, boleh nggak kita melibatkan Allah, Gus? Terima kasih. Ya. Oh, banyak hutang ya Mas Gary ya? Mas Gary. Iya. Ketika hidup kamu diselimuti masalah, berbahagialah. Kenapa? Berarti kamu manusia. Karena kalau hidupmu diselimuti oleh wijen berarti onde-onde.
Dan kalau Gary tanya sama saya, undi-undi apa yang paling enak? Yang wijennya ganjil. Ya. Sopo sing ngitungi, Makanya Gus? besok kalau mau cari undi-undi silakan dicari yang ganjil wijennya. Memeng banget. Kenapa cobaan itu banyak? Jelas, karena kalau sedikit namanya cobain. Nah, coba. Icip-icip lah didik, lakukan lah ya cobaan itu. Artak jawab malah minggat, tiba jo minggat. Piye toh? Oh lungguh ora apa-apa lungguh. Malah minggat. Yes, semoga Gary bahagia lah. Amin. Jadi begini Ger, aku tonggoku ini duwe kiri jenenge Gary. Ojo dhewe menungso kuwi, Gus. Kayak menungso bro. Aduh. Gary udah punya pacar belum? Sudah punya pacar belum? Sudah Sombong. menikah. Sombong amat. Mungkin masalahnya salah satunya dari situ loh malah. Apanya? Masalahnya salah satunya dari situ mungkin. Masalahnya dari pernikahan. Iya. Siapa bilang pernikahan itu menyelesaikan masalah? Pernikahan itu nambah masalah. Wow. Cuman kenapa kemudian dua orang ini disatukan? Supaya kemudian mencari solusi bersama-sama. Tepuk tangan dong. Yang sudah menikah tepuk tangan, yang belum menikah nggak usah tepuk tangan. Ya nggak apa-apa berharap. Oh boleh, berharap nggak apa-apa ya. Berharap. Allah itu menciptakan manusia mempunyai 360 sendi. Dan sendi yang paling menyakitkan adalah sendirian. Sendirian. Rungokno ta jomblo-jomblo kuwi. Sak kelele. Ndek manuk nggih nguyuh tok. Aduh. Apa bedane karo keran? Jadi begini, boleh nggak kita melibatkan Allah ketika kita punya masalah? Permasalahannya bukan boleh apa tidak, bahkan harus, Ger. Harus. Libatkan Allah dalam masalahmu. Maka ketika kamu berdoa jangan katakan, ya Allah saya punya masalah yang besar. Diganti redaksionalnya. Redaksionalnya apa? Wahai masalah saya punya Tuhan yang maha besar. Karena sebesar apapun masalahmu lebih besar Tuhanmu. Lah kenapa kemudian kita tidak pernah pede menghadapi masalah? Karena kita merasa masalah ini besar, padahal sebesar-besarnya masalah lebih besar Tuhan. Maka kemudian ketika kita punya masalah, dikatakan oleh Al-Quran, fafiru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Persoalannya kemudian adalah, kita itu kalau punya masalah, lebih senang curhat kepada manusia dibandingkan curhat kepada Allah. Lebih celaka lagi apa? Lebih senang curhat kepada WA story. Lebih senang curhat kepada IG story. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah, justru nambah masalah. Maka saya selalu mengatakan, kalau kamu pengen masalahmu tidak dilihat oleh orang lain, jangan pernah kamu jadikan sebagai WA story. Kan bertengkar dengan orang lain, kamu posting di WA story. Yang seharusnya itu konsumsi pribadi, akhirnya semua orang lihat. Maka kemudian sebaik-baik penolong itu siapa? Allah. Kalau kamu curhat dengan manusia, Ger, kalau manusia itu masih baik sama kamu, dia akan menutupi aib kamu. Tetapi kamu bisa menjamin nggak orang yang kamu ajak curhat itu pasti menutupi aib kamu? Nggak ada jaminan. Sebulan, 2 bulan baik, 3 bulan ngember, cangkemnya ngember. Tapi kalau kemudian kita curhat sama Allah, Allah nggak akan mungkin ngember itu. Nggak akan mungkin Allah memberitahukan masalah kamu kepada manusia yang lain. Maka di situ kemudian dikatakan fafiru ilallah, minta tolonglah kamu sama Allah. Kan begitu. Maka ketika manusia itu diuji, kata Ibnu Athaillah, jangan jadi seperti seekor anjing. Anjing itu kalau dilempar oleh batu, dilempar batu, maka oleh anjing yang dikejar itu bukan yang lempar, tapi batunya. Coba Anda lihat, kalau Anda punya anjing, kamu lempar pakai batu, maka anjing itu akan gudak batunya, bukan orangnya. Tapi ketika kamu dikasih masalah, jadilah seperti seorang cowok dilempar kerikil oleh cewek. Maka yang dikejar oleh cowok bukan kerikilnya, tapi ceweknya. Artinya apa? Kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Kayak kemarin saya bilang soal corona. Berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Ketuklah pintu langit dengan doa. Kenapa? Karena yang terlockdown hanya buminya. Langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Kan begitu. Makanya kalau Gary punya masalah, jangan fokus kepada masalahnya. Tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Kalau kamu merasa ditolak terus lamaran kamu, ya kamu minta sama yang membuat jodoh kamu. Siapa? Allah.
Kalau kamu hanya fokus kepada orangnya, kamu nggak akan dapat. Tuh. Makanya doa saja, ya Allah bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Oh, dicek lagi. Sopo ngerti salah ya. Siapa ngerti kan ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali. Jadi justru harus ya? Harus melibatkan Allah. Libatkan Allah dalam semua urusanmu. Ah. Gitu. Jangan kemudian kita justru meninggalkan Allah. Mungkin pemikirannya mungkin kalau misalnya lagi senang-senang nggak ingat Allah, tapi begitu ada masalah kelingan Allah. Mungkin pekewoh gitu kali Gus ya. Kalau lagi seneng diajak ngaji wis tahu. Nah. Kalau kamu masih seneng diajak ngaji jawabannya wis tahu, hati-hati. Besok kamu susah doa, ya Allah saya pengen seneng, malaikatnya bengok wis tahu. Rongos kowe. Oke lanjut, next. Oke, silakan ada lagi. Dari Oke. sisi itu. Mas Puja nih ada nih. Oh, di sebelah situ. Oke, ya. Silakan. Oh. Oh enggak. Belum. Ada di sebelah sini mungkin? Ya, diri. Di sebelah situ ada Mbak. Oh ya. Ini yang tengah. Yang Bapak tengah ini. tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi tertarik dengan ngendikanin Nama kamu tadi. Oh, Namanya siapa? Umi. 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 Iya. Saya tadi tertarik dengan jenengan ngendiko. Tahu nggak bedanya Umi sama hari Minggu? Apa tuh? Kalau hari Minggu itu weekend. Kalau Umi will never end. Atau banget loh Umi karo Minggu, ki maksa banget loh. Maksa. Silakan Umi. Apa Mi? Saya tadi tertarik dengan ngendikanin jenengan yang man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Terus bagaimana dengan orang yang tidak mempercayai Tuhan atau ateis? Apakah dia sepanjang hidupnya termasuk orang yang tidak memiliki jati diri atau bagaimana? Terima Oke. kasih. Terima kasih. Umi, terima Ini, kasih. Mbak Umi ini salah satu kampus terbesar di Jogja. Apa tuh? UMY. Umi, pakai I. Umi itu. Pakai Y. Ateis, Gus. Ateis ya. Mbak Umi lihat postingan saya di Instagram 1 bulan yang lalu, pas saya syuting ngobrol bareng Gus Miftah di iNews TV, pas bintang tamu saya Adi Londok, Mr. Odading itu ada cewek dari Islandia, namanya Audur Linda. Ketika ketemu saya, dia tanya sama saya, who are you? Saya bilang saya Ustadz, dia nggak paham Ustadz itu apa. Ketika kemudian saya jawab Muslim teachers, dia baru paham. Lah, kemudian saya tanya, kamu dari mana? Saya dari Islandia. Agama kamu apa? Before I am Christian and now I am atheist. Dulu saya Kristen dan sekarang saya kemudian ateis. Saya tanya sama dia, kenapa kamu jadi ateis? Karena bilang God is nothing, karena Tuhan itu nggak pernah ada. Religion is fiction, agama itu hanya fiksi. Kemudian saya tanya, kamu percaya sama apa? I am believe in science. Saya hanya percaya kepada ilmu pengetahuan. Nah, akhirnya ngobrol sama saya. Kenapa kemudian saya memilih jalan Islam sebagai agama saya? Jalan Islam. Dia tanya sama saya. Salah satu pertanyaannya apa? Kenapa dalam Islam itu dituntut untuk sholat 5 waktu secara disiplin? Dia bertanya seperti itu. Waktu itu saya jawab, kenapa kemudian kita harus disiplin di dalam beribadah? Karena ketika kamu baik sama Tuhan, Tuhan akan baik sama kamu. Kalau kamu nggak baik sama Tuhan, dan Tuhan pun nggak akan baik sama kamu. Saya ditanya lagi begini, coba kamu terangkan kepada saya bahwa Tuhan itu ada. Saya sampaikan keberadaan Tuhan selama 10 menit. Setelah 10 menit dia mendengarkan perkataan saya, langsung dia mendekat. Yang tadinya saya berjarak 10 meteran lah, dia mendekat. Juga. Dia bilang begini, sir, access me. Dia bilang, kenapa? I will to be a muslimah. Saya pengen menjadi seorang muslimah. Seharusnya malam hari ini dia hadir. Dia tertarik kemudian pengen menjadi seorang muslimah. 10 menit. 10 menit ketemu saya. Apa kira-kira yang disampaikan selama 10 menit itu? Dia bilang, awalnya coba Anda lihat podcast saya sama Mas Dedi yang saya ajak sebagai salah satu bintang tamunya. Audur Linda, podcast yang baru tayang kemarin. Sekarang sekitar 1,3 juta lah yang nonton. Dia bilang, menurut pemahaman saya dulu Islam itu teroris. Karena di Eropa itu kan digambarkan Islam itu penuh dengan kekerasan dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika saya lihat video sholawatan saya di klub malam di Bali itu, dia bilang, agama itu kan berkaitan dengan norma dan etika. Kenapa bisa diterima di dunia malam yang penuh dengan kemaksiatan dan hura-hura?
Saya bilang, this is Islam. Maka kemudian saya mengatakan sama dia, orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu, orang non-Islam itu tidak melihat kitabmu, orang non-Islam tidak pernah melihat hadismu, tetapi orang non-Islam melihat akhlak dan perilakumu. Maka kalau kamu pengen menggambarkan Islam ini sebagai agama yang menyenangkan, jadikanlah akhlak dan perilakumu sebagai akhlak dan perilaku yang menyenangkan. Maka kemudian dia bilang, this is so amazing for me, ini luar biasa. Saya kasih kemudian berita saya di BBC London. Ketika kemudian saya diliput secara eksklusif oleh teman-teman BBC London. Mereka juga kemudian tertarik ngeliput saya gara-gara itu. Kenapa ini agama berkaitan dengan norma bisa diterima oleh orang yang hura-hura dan penuh dengan kemaksiatan. Karena saya mengedepankan akhlak. Lah pertanyaannya begini, tadi yang Umi bilang, lah berarti kalau mereka ateis, tidak tahu Tuhannya, mereka tidak tahu jati dirinya. Mereka tahu jati dirinya seperti pemahaman mereka. Yang tadi saya sampaikan kan dalam konteks agama saya, agama Islam. Ketika kemudian dia mengatakan, kalau saya tidak kenal Tuhan, berarti saya tidak kenal dengan jati diri saya. Itu konteks Islam. Kalau mereka orang ateis, ya tentunya punya pemahaman yang berbeda. Nah, maka saya selalu mengatakan apa? Agama itu tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Saya paling nggak suka kemudian orang berdebat hanya gara-gara perbedaan agama. Orang Nasrani, orang Katolik sampai mati akan mengatakan Katolik agama yang paling benar. Orang Hindu akan mengatakan Hindu agama yang paling benar. Tapi orang Islam juga akan mengatakan inna dina indallahil Islam. Kalau ini diperdebatkan nggak akan ketemu. Maka agama jangan diperdebatkan tapi untuk diamalkan. Jadi kalau ada orang mengatakan semua agama itu benar titik, itu juga salah. Yang benar apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya. Oh nanti Dika tiap hari bisa ganti agama. Oh benar semua ya? Kabeh bener kok. Senin Kristen, Selasa Islam, Rebo Katolik, Kemis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Darmo Gandul, Minggu Gandule Mbah Darmo, Senin Gondal Gandul. Wah, agama apa kowe? Itu dalam konteks frame agama Islam tuh. Lah mereka juga memahami berbeda. Makanya kemarin saya pengen si Auduri datang ke acara kita. Saya pengen cerita. Kenapa sih kemudian kamu mantep? Bahkan dia bilang kemarin saya kasih uang, kamu sebagai seorang mu'alaf, tak kasih uang untuk belanja. Coba kalau kamu disuruh belanja, kamu pilih beli apa? Ternyata luar biasa Pak Daya jawabannya. Apa tuh? Saya mau beli mukena, Quran dan sajadah. Wah. Kenapa? I wanna be good a muslimah. Saya pengen menjadi orang muslimah yang baik. Wah, itu luar biasa. Hebat banget. Tidak bisa hadir kenapa Gus malam hari dan ini? dia kan punya boyfriend. Boyfriend itu kemarin dia apa namanya mengajak dia berbuat yang enggak lah gitu. WA-nya dikirim kepada saya. Dia diajak untuk bermesum dan lain sebagainya. Dia bilang, "Sorry, this is haram for Islam." Wow, coba baru sebulan, Bro. Dia diajak macam-macam sama pacarnya, dia mengatakan saya nggak mau, ini haram dalam Islam. Baru sebulan udah kayak gitu. Itu yang baru dari lahir tuh. Kuwi rungokno, ngakune muslimah. Senengane kok mlumah karo Kowe iki muslimah apa Kim Cilisari Mlumah karo Kok nggak bisa hadir kenapa Gus malam ini Gus? Dia tadinya mau naik mobil, bawa mobil sendiri. Lah ternyata kawannya nggak bisa, dia mau naik kereta. Ternyata waktunya nggak cukup untuk rapid test. Coba Anda lihat di podcastnya Deddy Corbuzier, omongan saya dengan dia dan Mas Deddy soal itu. Kenapa dia ateis kemudian percaya dengan Tuhan? Dengan Tuhan. Ini ngomong-ngomong tadi katanya ada orang mau mu'alaf di sini. Yang mana? Oh, sini Bu. Boleh kita berikan tepuk tangan? Dikasih kursi. Mari Mbak, silakan. Halo Mbak. Halo, Mbak siapa namanya? Nama saya Intan, Pak. Dari Islandia juga? Bukan. Boten, Pak. Dari wajahnya seperti yang Bantul ini. Ngarang ya. Maaf. Gunung Kidul. Gunung Kidul malah. Mbak dari mana Mbak? Saking Bantul. Oh Bantul, bener awakmu Dok. Bener toh? Bantul. Namanya siapa? Intania. Siapa? Intania. Gue ngomong apa kamu Dicepat gak apa-apa. Mbak siapa namanya? Intania, Gus. Mbak Intania siapa kompletnya? Panjang sekali Oh namanya. panjang sekali. Oh, Mbak Intania. Intan. Intan. Agama sebelumnya apa?
Saya Nasrani. Oh, Nasrani. Ya. Kenapa mau masuk Islam nyari Gus Miftah? Oh, kenapa ya? Nah. Jadi gini. Kenal Gus Miftah dari mana? Dari YouTube. Oh. Saya itu kalau di Taiwan, di Hong Kong, saya panggilannya wali YouTube. Wali YouTube. Kenapa? Jadi gini Gus, Ah. ini boleh cerita sedikit? Oh ya? boleh, untuk kamu apa sih yang enggak? Ya. Waktu Anda 30 detik mulai dari sekarang. Kok Oh, enggak? 30 detik? Ya, cepetan ya. Jadi gini, kalau boleh cerita, saya galau sebenarnya sudah lama. Galau ya? Ya, sudah lama dan pernah belajar juga agama Muslim, tapi karena tidak ada yang mengarahkan dan zaman dulu kan tidak ada yang booming YouTube dan segala macamnya seperti itu kan, jadi ya mandek di situ aja. Gitu. Stuck di situ ya? Ya, tapi perjalanannya sampai sini juga ini apa namanya sering mengunjungi masjid, tapi hanya sampai di halaman masjid. Oh, Gitu. karena penasaran dengan masjid ya? Ya pengen masuk tapi nggak berani lah. Ya nggak berani. Nggak berani. Hanya sampai di situ, hanya duduk, termenung, kadang berdoa. Sebentar, Dok, sebentar. Gue ngokno sing Islam. Sing Nasrani pengen yang masjid mlebu rawani. Kowe sing oleh ning masjid malah ra tau ning masjid diancuk kowe iki doang. Sengit tau. Ini orang non muslim pengen masjid kok. Tepuk tangan Kowe boleh sing buat Islam Mbak malah. Intan. Angel. Kalau Terus? lagi di luar masjid, terus tadi Mbak Intan bilang berdoa. Itu berdoanya pakai cara apa Mbak? Nah itu dia Mbak, berdoanya dengan cara apa ya? Ya pokoknya intinya berkomunikasi aja dengan yang punya hidup gitu kan. Intinya apa yang saya rasa, apa yang saya pengen sampaikan ya itu tersampaikan gitu. Duduk diam di masjid gitu. Masjid mana aja yang saya lewatin ya udah berhenti di situ gitu. Ya. Tapi ada suatu titik di mana beberapa bulan yang lalu ada suatu kejadian yang membuat saya benar-benar drop dan memang benar-benar menangis sejadi-jadinya. Jadi ada keluarga yang benar-benar sakit dan itu karena perbincangan dengan saya terakhir kalinya dan itu kritis gitu. Pada suatu titik di mana pertama kali saya nyebut nama Allah itu doanya pertama kali menyebut kalimat Allah. Iya. Berapa bulan yang lalu? Ada 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Iya, pertama kali itu Gus. Dan itu perjalanan saya dari Bantul ke Gunung Kidul loh. Oh. Gitu. Dan di jalan itu memang saya nangis karena memang tidak fokus karena ada permasalahan itu. Terus dalam perjalanan berdoa, ya Allah sembuhkanlah. Waktu itu yang sakit kan Bude, sembuhkanlah Bude dan segala macamnya. Terus pada endingnya ada satu titik di mana di dalam perjalanan itu saya berdoa, sembahyang ya. Itu saya menyampaikan bahwa kalau diizinkan biar saya doanya itu terarah, ada tujuannya jelas begitu. Izinkan saya masuk Muslim. Masya Allah. Kalau lihat Gus di YouTube, lihat Gus di YouTube. Oh jelas. Oh jelas. Artinya saya tidak pernah kenal kamu sebelumnya ya? Mboten. Enggak kenal kan? Kalau kamu tahu saya kan belum tahu kamu. Sombong amat. Enggak, artinya ya beliau betul-betul hidayah gitu loh. Ya. Dan saya juga mohon maaf, barangkali malam hari ini ada orang yang beragama lain. Saya punya prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Famang sa'afal yu'min, famang sa'afal yakfur. Yang mau iman, yang enggak ya silahkan gitu loh. Ya. Dan kamu enggak ada paksaan? Enggak ada. Enggak ada paksaan? Tidak ada. Artinya sukarela? Iya. Kamu datang ke sini juga dengan senang hati kan? Loh, ini perjuangan Gus saya sampai sini Gus. Perjuangan? Perjuangannya gimana tuh? Jauh rumahnya? Naik apa ke sini? Kujanan? Iya. Kujanan loh Gus. Saya sebenarnya kan udah 2 kali ya ke Gus ya. Di? Sowan ke pondok. Oh, sowan ke pondok? Iya, sama santri. Oh, Terus, ketemunya santri ya? Iya, sama Mas Santri ya. Oh, Ya, terus tadi diarahkan Mas Santri ke sini sebenarnya. Oh, pas acara sekalian. Oke. Ya, pas acara sekalian. Dan itu perjuangan pertama kali datang itu ke Gus itu kan sebenarnya diarahkan Jimpep dengan jalan yang gelap dan segala macam. Oh, pakai GPS? Ya. Oh, jangan percaya dengan GPS, Dok. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau besok lagi pakai Amin. GPS, kamu baca manual GPS, gunakan penduduk sekitar. Tanya ya. Malam ini saya datang sendiri Gus. Oh, kamu cari sendiri? Sendiri. Ke pondok? Iya. Oh, terus? Naik motor, kehujanan dari Bantul. Kamu kehujanan? Masya Allah. Perlu kehangatan? Oh enggak. Salah, malah kehangatan.
Iki lho. Codot. Mualaf, Mas dadi mualaf. Mualaf. Lima. Datang ke pondok, Santai saja, Nduk. Tidak apa-apa sendiri dalam asmara. Asal selalu bersama Allah dalam takwa. Cie. sampai pondok itu dipermudah sekali, benar-benar tidak dilewatkan jalan yang sebelah sana yang gelap Lurus dan segala jalannya. macamnya itu. Enggak, itu jalannya terang, banyak penduduk dan segala macamnya ya kan. Itu. Sampai ke pondok ketemu Mas Andre, tadinya kan cuma Tapi kamu nggak diapa-apain nih sama Mas Andri? udah, diskusi aja. Oh, diskusi aja. Tadi kan saya mikirnya, Bu, kalau bisa Kalau diapa-apain ya kamu harus maklum lah, karena dia belum sembuh. Kok malah maklum? saya berpikirnya gini Gus tadinya, kalau bisa mungkin private aja ya, Oh, tapi ternyata di sini nggak apa-apa. Mungkin jalannya memang harus Memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Oke, Mbak Intan, saya mohon izin semuanya. Saya tuntun beliaunya untuk saya, dan mohon maaf ya. Saya itu hampir tiap hari datangi sama orang untuk dituntun syahadat. Ya saya nggak tahu itu. Dan bahkan dulu sebelum saya kenal dengan Mas Deddy Corbuzier, saya sebelum kenal dengan Mas Deddy itu udah diundang ke Belanda untuk mengislamkan satu keluarga di Belanda. Artinya kalau kemudian hari ini banyak orang bersyahadat, ya itu bukan karena saya. Ya. Karena bagi saya beban. Termasuk saya itu beban ketika mengislamkan seorang DJ Katy Butterfly. Yang 3 tahun yang lalu beliau seorang DJ sensasional dari Thailand dengan pakaian seminim itu, kemudian kenal saya. Ketika dia ketemu sama saya, dia bilang, saya itu seneng Gus kalau pulang nge DJ subuh dengar suara adzan. Coba, waktu itu agama dia Buddha. Orang Buddha dengar adzan subuh itu seneng. Lah awakmu malah micek, goblok gitu. Aneh-aneh itu loh. Dan kemudian 2 bulan yang lalu dia kontak saya, tolong bimbing saya untuk membaca 2 kalimat syahadat. Dan you sekarang tahu, dia udah nggak mau nge-DJ, apalagi suruh pakaian seksi. Teman saya di Jakarta itu yang punya Kolesium, yang satu grup dengan Alexis. Bro, saya pengen ngundang DJ Katy. Kalau mau berpakaian seperti dulu, minta bayaran berapapun saya bayar. Saya tanya, tak godain, mau DJ Katy? No. Saya lebih nyaman dengan sekarang. Barangkali bayaran saya tidak seperti dulu. Maka selalu saya mengatakan apa? Lebih baik kita kehilangan uang untuk Allah daripada kehilangan Allah gara-gara uang. Oke, Mbak Intan. Saya terima kasih perjuangannya ke sini, dan sekali lagi Mbak Intan gak ada paksaan, dengan senang hati, dengan sukarela, karena Anda minta saya bimbing untuk 2 kalimat syahadat dan saya tidak bisa menolak. Tirukan Mbak ya? Semua menjadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Intan, orang segini banyak, hari ini yang paling suci jenengan. Karena dalam hadis disebutkan ketika seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia menjadi seorang mu'alaf, menjadi Islam, maka dosa-dosanya kemarin semuanya diampuni oleh Allah. Anda seperti bayi yang baru lahir kembali. Maka tolong doakan saya, doakan semuanya, doakan Mas Dayat, Mas Paragon dan lain sebagainya supaya hajatnya kabul. Doakan ini Kyoto, semuanya lah kamu doakan. Karena malam hari ini yang paling suci kamu, Nduk. Yang paling suci kamu. Dan saya selalu mengatakan kepada cowok-cowok, ingat cewek itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Iso. Jadi tolong kamu doakan Gus Miftah, mudah-mudahan Gus Miftah istiqomah, ya kan? Istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Gitu. Kamu luar biasa malam hari ini. Barangkali ada yang mau disampaikan kepada teman-teman? Gimana perasaannya barusan tadi kayak aku perhatikan sepertinya agak sedikit mimpi-mimpi Mbak. Gimana perasaannya? Ya, semoga kedepannya ketika saya berdoa, ketika saya sembahyang, tujuannya jelas. Ya.
Amin. terarah. Kalau pengen belajar agama macam-macam, ada waktu silakan ke pondok, nanti ketemu Ustaz pondok. Oke, Walaupun siap. tidak ketemu saya, bisa ketemu yang lain. Ya, terima Nah, kasih. Sudah punya Karena- mukena? Sudah. Oh sudah, nanti tak kasih lagi. Terima kasih. Tak kasih sebagai tanda syukur saya kamu bersahadat. Ya ingat, bukan sebagai mas kawin, oke? Yuk, dicedake, cedake. Udah menikah belum? Sudah. Oh sudah. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Pak, Lah, pasal- suami kamu gimana? Gimana? Ada di rumah. Oh, beda agama? Nggak ada masalah? Tidak ada masalah. Oh ya sudah. Nanti jangan dikira-kira Miftah provokator, jangan. Nggak, agama itu kan pilihan masing-masing. Pilihan ya. masing-masing. Oke. Dan keputusan masing-masing. Iya. Pertanggungjawabannya juga masing-masing. Masing-masing. Betul Iya. Terima kasih Mbak Intan, tepuk tangan untuk Tepuk tangan. beliaunya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Intan. Yuk lanjut ke pertanyaan.